Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, di sini KM-nya siapa? Ya, Alpin, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak masuk pada pagi hari ini? Adeningsi, Olivia Ananda Putri, Alvin, Kanisa, Dede Ratnasari, Fahri Wijaya, Hasanuddin, Helwa, Irgi Prayoga, Meliana, Naufal Ibnu, Putri Amrina, Selma Oktavia, Siti Nurjana, Yoga Pranata. Baik, berarti hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, untuk lebih konsentrasi, Ibu punya games, namanya games konsentrasi. Jadi, ada yang tahu gak games ini tuh kayak gimana? Ya, benar Alipia. Jadi, games konsentrasi ini, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kemudian, kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuknya 2 kali. Lalu, kalau Ibu bilang selamat malam, kalian tepuk 3 kali. Ya. Udah ngerti gak kayak gimana gamesnya ini? Ya, coba kita coba dulu ya. Kita tes dulu nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ayo, ulang lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ayo, masih belum kompak. Ayo. Tapi udah paham kan kayak gimana gamesnya? Kita langsung mulai aja ya gamesnya, biar langsung semangat gitu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat malam. Selamat pagi. Ayo, kamu salah tuh, kamu salah tadi. Ayo, lebih fokus. Ulangi lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Ayo, gimana tuh? Recok. Ulangi lagi, sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Nah, bagus. Selamat malam. Selamat siang. Ya, udah mulai pada fokus, udah pada kompak. Berarti kalau udah fokus, waktunya mulai belajar ya. Iyalah, harus ada pembelajarannya juga. Nah, jadi untuk hari ini seperti yang terdapat pada
kompetensi dasar bahwa kita akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Selain itu, nanti juga akan memberikan tanggapan mengenai teks ulasan yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, untuk itu, kemarin kita sudah mempelajari apa itu teks ulasan. Ada yang masih ingat gak apa itu teks ulasan? Ayo. Iya, coba hello kamu apa? Nah, benar apa yang dikatakan Helwa tadi bahwa teks ulasan adalah sebuah bentuk penilaian. Jadi teks ulasan di sini adalah penilaian, ulasan, atau review pada suatu karya yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, teks ulasan itu juga sering disebut dengan resensi. Ketika kita melakukan pengulasan terhadap suatu buku, pengulas itu harus bersikap kritis. Jadi, hal tersebut agar kita sebagai pengulas itu dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan karya tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu ada struktur teks ulasan. Sama seperti teks-teks lain, teks ulasan juga memiliki struktur. Nah, struktur pada teks ulasan ini ada 5. Yang pertama, identitas karya. Identitas karya ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, halaman, dan ukuran buku. Jadi bagian ini merupakan identitas dari suatu karya yang hendak kita ulas tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada orientasi. Jadi, orientasi ini adalah gambaran umum yang ada pada buku, film, cerpen, ataupun karya-karya lainnya. Kemudian yang ketiga ada sinopsis. Jadi, sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel atau isi buku, atau bisa juga isi karya yang kita ulas tersebut. Kemudian yang keempat ada analisis. Analisis di sini berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, nokohan, alur, latar, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Jadi, evaluasi berupa paparan kelebihan atau kekurangan suatu karya tersebut. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Kaidah kebahasaan pada teks ulasan pertama yaitu menggunakan konjungsi penerang. Jadi, konjungsi penerang ini ada menandakan pada kata bahwa, yakni, yaitu. Sebagai contoh seperti yang ada pada buku kalian itu, jadi kalimat tersebut, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya. Antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Nah, kata bahwa di situ merupakan konjungsi penerang. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Jadi, konjungsi temporal yaitu yang ada kata sejak, kemudian, semenjak, akhirnya, seperti itu. Sebagai contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan terhadap agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Nah, di situ ada kata sejak. Sejak di sini merupakan konjungsi temporal.
Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab di sini antara lain seperti bahwa, karena, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Nah, kata karena ini merupakan konjungsi penyebab. Nah, yang terakhir ada menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Jadi, pada bagian ini ditandai oleh kata jangan, kemudian harus, atau hendaknya. Sebagai contoh, jangan sampai salah pergaulan, hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Nah, kata jangan di sini merupakan kata saran yang diberikan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah dapat dimengerti ya untuk pembelajaran pada hari ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya silakan kalian baca buku yang kalian sukai. Kemudian kalian beri ulasan terhadap buku yang kalian baca tersebut. Bagaimana Putri? Untuk bukunya, kalian silakan bebas mau buku fiksi, non-fiksi, ilmiah, atau non-ilmiah. Ya, silakan bebas. Yang penting buku yang kalian sukai. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan. Silakan Alvin pimpin doanya lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.